Oke, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang klasifikasi materi. Nah, apa sih materi itu? Kita bikin mind mapnya ya. Nah, materi. Materi ini bisa kita definisikan sebagai sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Nah, jadi segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang bisa kita definisikan sebagai materi. Nah, ini konsepnya ya. Nah, terus materi ini bisa kita bedakan menjadi 3 berdasarkan wujudnya ya. Kalau berdasarkan wujudnya berarti ada wujud padat, kemudian cair, lalu apa lagi? Iya, ada gas. Nah, ini wujud dari suatu materi bisa berupa padatan, bisa berupa cair, bisa berupa gas. Nah, kemudian penyusun dari materi itu ada apa aja? Nah, kalau kita mau bicara penyusunnya, apa sih penyusun dari suatu materi? Jadi penyusun dari suatu materi itu bisa dari suatu setunggal, ya. Kalau setunggal ini bisa berasal dari unsur. Nah, apa itu unsur nanti akan kita pelajari, ataupun senyawa. Nah, terus yang kedua ada campuran. Nah, kamu pasti tahu misalnya air kopi, air susu, santan, dan lain-lain ya, air sirup. Nah, itu masuk kategori yang mana? Apakah setunggal atau campuran? Nah, untuk campuran sendiri itu dibedakan menjadi 2, yaitu ada campuran homogen dan ada campuran heterogen. Nah, terus yang terakhir, suatu materi kalau kita potong-potong menjadi kecil, ya, misalnya di sini kita punya suatu materi, suatu benda nih, atau bisa juga kita sebut benda. Nah, kalau kita potong, kita bagi-bagi terus, ya, kan kita akan mendapatkan 2 bagian nih. Nah, 2 bagian ini kalau salah satunya kita potong lagi, ya, terus kita potong lagi, nah, maka kita akan mendapatkan suatu bagian terkecilnya, ya. Kita akan sampai ke partikel yang paling kecil, partikel yang sangat kecil. Nah, jadi partikel terkecil ini bisa dibagi lagi nggak? Ini tidak bisa dibagi lagi, ya. Nah, sesuatu atau partikel terkecil yang tidak dapat lagi dibagi itu disebut sebagai
atom. Oke. Nah, nanti setelah ini kita akan belajar tentang apa itu atom. Nah, jadi atom itu adalah sesuatu atau partikel terkecil yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Itu konsepnya ya. Nah, partikel terkecil inilah atau atom inilah yang menjadi dasar penyusun semua materi yang ada di alam semesta. Ya. Nah, karena ukurannya sangat kecil, tentu nanti ada kaitannya dengan ini, dengan unsur atau senyawa ya dalam setunggal serta dalam campuran. Nah, campuran disusun oleh atom. Unsur ya, unsur merupakan bagian, atom merupakan bagian dari unsur. Begitu juga dengan senyawa. Senyawa terbentuk karena adanya ikatan antar atom. Oke. Nah, sampai di sini dulu untuk pendahuluannya. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang atom.